Sosialisasi merupakan suatu bentuk usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu menjadi bagian masyarakat. Menurut Peter L. Berger, sosialisasi merupakan sebuah proses di mana anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Definisi ini disampaikan oleh Berger dalam suatu kajian yang berjudul Society in Man, yang menurut Kamanto Sunarto, definisi yang dipaparkan oleh Berger menunjukkan pandangan bahwa melalui sosialisasi itulah nilai-nilai masyarakat masuk ke dalam individu manusia. Lalu, apa saja tujuan sosialisasi? Sosialisasi bertujuan yang pertama memberikan keterampilan kepada seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat. Kedua, mengembangkan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi secara efektif. Ketiga, mengembangkan fungsi-fungsi organik seseorang melalui introspeksi yang tepat. Dan keempat, menanamkan nilai-nilai dan kepercayaan kepada seseorang yang mempunyai tugas pokok dalam masyarakat. Jenis sosialisasi ada dua, yaitu sosialisasi primer yang terjadi dalam keluarga dan sosialisasi sekunder yang terjadi dalam masyarakat. Dan tipe sosialisasi ada dua, yaitu formal dan informal. Lalu ada kecerdasan. Kecerdasan pada hakikatnya tidak lebih dari sekedar potensi akademik yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan sesuatu. Potensi ini seharusnya terus dikembangkan dan diintegrasikan dengan kecerdasan-kecerdasan yang lain sehingga menjadi meta kecerdasan. Macam-macam kecerdasan diantaranya ada kecerdasan intelektual atau IQ yang memiliki unsur kecerdasan numeris, pemahaman verbal, kecepatan perseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi ruang, dan ingatan. Kecerdasan intelektual adalah kemampuan intelektual, analisis, logika, dan rasio. IQ merupakan kecerdasan untuk menerima, menyimpan, dan mengolah informasi menjadi fakta. Selanjutnya ada kecerdasan emosi. Peter Salovey dan John Mayer menerangkan jenis-jenis kualitas emosi yang dianggap penting untuk mencapai keberhasilan. Yang diantaranya adalah empati, mengungkapkan dan memahami perasaan, mengendalikan amarah, kemampuan kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, diskusi, kemampuan memecah masalah antar pribadi, ketekunan, kesetiakawanan, keramahan, dan sikap hormat. Lalu ada kecerdasan spiritual. Kecerdasan ini menjawab berbagai macam pertanyaan dasar dalam diri manusia. Kecerdasan ini menjawab dan mengungkapkan tentang jati diri manusia. Siapa saya? Untuk apa saya diciptakan? Bagaimana kecerdasan intelektual, IQ, dan kecerdasan emosional, EQ, tanpa kecerdasan spiritual? Selain itu, menurut Sigyarto yang dikutip dalam Howard Gardner, ada 8 kecerdasan, yaitu linguistik, logis matematis, visual spasial, kinestetis, naturalis, musikal, interpersonal, dan intrapersonal. Selanjutnya ada simbol diri dalam teori agama. Simbol diri erat kaitannya dengan konsep diri. Dalam penggunaannya, jika simbol-simbol diri digunakan dengan tepat, mampu mewujudkan konsep diri yang sehat, di mana konsep diri merupakan pandangan dan perasaan seseorang terhadap diri sendiri, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun moral. Begitu juga dengan kepribadian guru. Sebagai seorang guru, dituntut untuk memiliki kepribadian yang sebagaimana mestinya. Kepribadian tersebut dapat dikenali melalui konsep diri yang nantinya melahirkan simbol diri. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang mengenal dirinya,
maka ia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka binasalah dirinya. Sebagaimana sabda di atas, pertama yang harus dikenal seorang muslim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang muslim mengenal Allah dengan baik, maka kita juga akan memiliki kepribadian yang baik. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim dapat mengetahui perintah dan larangan yang telah dituliskan oleh Allah dalam Al-Quran. Emosi dalam teori agama. Pengendalian emosi sangatlah penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam membentuk kepribadian guru untuk mereduksi ketegangan yang timbul akibat konflik batin yang memuncak. Dalam konteks ini, Al-Quran memberikan petunjuk pada manusia agar mengendalikan emosinya guna mengurangi ketegangan-ketegangan fisik dan psikis serta efek negatifnya. Begitu pula dalam hadis Nabi SAW, banyak yang mengingatkan pengikutnya untuk selalu mengontrol emosi agar terciptanya kehidupan yang selaras dan seimbang. Salah satunya adalah pesan Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Malik, dan At-Tirmizi. Abu Hurairah berkata, ada seseorang yang berkata kepada Nabi, "Nasihatilah saya." Beliau berkata, "Janganlah kamu marah." Orang itu berkata lagi beberapa kali dan Rasul tetap menjawab, "Janganlah kamu marah." Sosialisasi dalam teori agama. Sosialisasi merupakan proses belajar masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Melalui proses sosialisasi, kelangsungan hidup suatu kelompok masyarakat budaya dapat terjamin. Dalam Al-Quran maupun hadis, setiap muslim diperintahkan untuk menjalin interaksi yang baik dengan sesama melalui kemampuan komunikasi dan sikap yang santun. Hal ini juga dimaksudkan agar dapat mewujudkan potret masyarakat yang damai, harmonis, dan kondusif. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.